Jangan lupa klik like, subscribe, loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Febri, kali ini dengan materi pertidaksamaan eksponensial. Kali ini di kelas kita kedatangan tamu ya, yaitu Bu Marsini. Selamat datang Bu Marsini di kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3. Tuh, sudah tutup semua itu. Kelihatan ya? Nah, ini selamat datang buat Bu Marsini di pembelajaran kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3. Ini narsis ya Ibu ya. Jadi kita akan pakai aplikasinya Zoom Meeting. Tadi sebelumnya sudah Ibu share di grup kelas dan sudah Ibu share absennya. Oke, ini kembali lagi ke warna asal. Kita akan masuk ke UKBM yang ketiga, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Di sini tujuan pembelajarannya apa? Yaitu dengan pembelajaran daring, matematika peminatan kali ini mengambil tema pertidaksamaan eksponensial. Ibu pakai WhatsApp group, Google Classroom, Zoom Meeting, dan juga quizzes. Jadi nanti di akhir Ibu akan kasih soal latihan dengan quizzes dan tugasnya berupa cara dari yang quizzesnya itu kalian kirimkan di Google Classroom. Nanti Ibu siapkan tempatnya. Kalian bisa menghayati, mengamalkan ajaran agama. Ya, jadi kalian bisa nanti menjelaskan atau mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial. Itu ya, kita lanjut. Kemudian di sini masuk ke sebelum ke pertidaksamaan eksponen, kita harus ingat dulu sebelumnya tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Karena ini kaitannya erat. Ini adalah materi yang lalu ya, yang kalian sudah ikuti TF-nya, sudah banyak yang sudah tuntas gitu ya, yang beberapa yang belum tuntas nanti di remedial. Karena waktu juga, maka kita lanjutkan untuk pertidaksamaan eksponensial ya. Oke, ini kalau kalian sudah pernah buka video yang Ibu share di YouTube, ini bentuk-bentuk persamaan eksponensial itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada 6. Betul, ada 6. Bagus. Kayak yang pertama ini ya, ada A pangkat fx sama dengan A pangkat M. Jadi ini nanti maka penyelesaiannya adalah apa? Fx sama dengan M. Nah, ini udah dibahas ya di sebelumnya. Kemudian yang kedua, ini Bu mengingatkan lagi, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Kemudian yang ketiga, kalau ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka penyelesaiannya adalah fx-nya sama dengan 0. Ini juga sudah waktu di bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Untuk yang keempat ini yang agak panjang, jadi kalau ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka penyelesaiannya ada 2. Yang pertama fx-nya sama dengan gx, yang kedua hx-nya sama dengan 0. Syaratnya di sini fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini juga sudah dibahas ya di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, ini penyelesaiannya ada 4. Nah ini Ibu tidak akan bahas ulang. Kemudian yang keenam, nah ini bentuk yang sering keluar juga, yaitu kalau ada perpangkatan dalam, jadi bentuk kuadrat tapi perpangkatan. Jadi nanti penyelesaiannya dengan pemisalan. Ini juga sudah ya. Nah ini persamaan-persamaan ini yang nantinya akan dipakai juga untuk pertidaksamaan. Kalau persamaan ini nanti pakai tandanya sama dengan nih, di sini sama dengan, kemudian ini sama dengan, kemudian yang sebelumnya ini nih, A pangkat fx sama dengan, ini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ini nanti semua kalau di pertidaksamaan eksponensial menjadi tanda pertidaksamaan. Itu ya. Oke, itu diingat-ingat ya. Kita lanjut. Nah, ini baru kita materi yang kita sendiri, pertidaksamaan eksponensial. Apa itu pertidaksamaan eksponensial? Pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Jadi dia bentuk pertidaksamaan yang eksponen. Eksponen itu kan pangkat. Pangkatnya memuat variabel. Penyelesaian pertidaksamaan eksponensial menggunakan sifat kemonotonan grafik. Nah, ini grafik fungsi eksponen juga sudah kita bahas di pelajaran yang sebelumnya kan, bareng dengan persamaan eksponen. Sebelumnya malahan gitu ya. Jadi makin ke sini, makin akhir-akhir gitu ya, maka materi yang sebelum-sebelumnya tidak boleh dilupakan. Seperti itu ya, kita perhatiin nih grafiknya. Nah, ini bahas ini ada yang ingat nggak yang gambar yang kiri ini
Ini grafik untuk yang A-nya bagaimana. Coba sebelum Ibu buka nih. Untuk yang kiri nih, grafik fx sama dengan A pangkat x ini kan fungsinya naik gitu ya ke atas. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi di sini fx sama dengan A pangkat x tapi turun fungsinya. Yang ingat sebelumnya ingat kalian gambar grafik yang kiri ini untuk yang A-nya seperti apa? A-nya lebih dari 0. Oke, A-nya lebih dari 0, masa A-nya lebih dari 1. Ya, A-nya lebih dari 1. Kemudian kalau yang kiri, yang kanan, A-nya lebih dari 1 misalnya berapa? Misalnya 2, berarti di sini 2 pangkat X, 3 pangkat X. Kalian udah gambar ya, 2 pangkat X, 4 pangkat X waktu itu. Nah, kalau yang kanan sekarang, fungsinya fungsi turun. Nah, berarti ini grafik fungsi fx, A pangkat X untuk A-nya bagaimana? Lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, kayak gitu. Lebih dari 0 dan kurang dari 1. Bagus. Ini ya, maka nanti kita akan dapat, ini dia. Nah, berdasarkan grafik itu, nanti untuk A yang lebih dari 1, ini fungsi monoton naik. Tadi itu gambarnya kayak gitu ya, artinya, ini matematika banget lah pokoknya ini ya, untuk setiap X1, X2 elemen R, anggota bilangan R atau real, berlaku X1 kurang dari X2, jika dan hanya jika Fx1 kurang dari Fx2. Ini lihat dari gambarnya. Tadi. Nah ini. Artinya kalau di sini Ibu ganti dengan pulpen coba ya. Nah ini. Jadi kalau Ibu ambil di sini, perhatikan nanti ini. Di sini, aduh, kok ini jalan-jalan ya? Jangan jalan-jalan dong, diem. Kita kan harus diam ya. Diam, oke ini dia. Ini X1, kemudian di sini X2, sini Ibu tarik. Kalau X1 pasangannya apa? Pasangannya adalah Fx1. Kemudian di sini, oke ini nggak bergerak. Ini adalah Fx2. Nah, kalau X1-nya kurang dari X2, gitu, berarti ini Fx1 juga apa? Kurang dari Fx2. Coba lihat, kalau misalnya X1 ini kita ganti angka 1, yang di sini angkanya 4, berarti F1. Kalau misalnya A-nya kita ganti, misalnya 2 pangkat X, berarti kalau dia 1, pasangannya 2 pangkat X, ini kan 2. Kemudian kalau ini kita ganti dengan, jangan 4 ya kebanyakan ya, 2 aja. Kalau 2, berarti di sini Fx2 adalah 2 pangkat 2, 4. 1 sama 4. Ini maksud dari kalimat ini. X1 kurang dari X2, maka Fx1 juga kurang dari Fx2. Nah, ini disebut dia fungsi monoton naik. Itu ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk yang bagian kedua, kalau A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, dengan kata lain ini adalah pecahan, maka fungsinya monoton turun. Artinya untuk setiap X1, X2 anggota bilangan real berlaku X1 kurang dari X2 jika dan hanya jika. Nah ini kebalikannya, justru dia Fx1-nya lebih besar dari Fx2 karena fungsi turun. Lihat lagi di gambar ya. Lihat lagi di gambar, nah ini. Nah ini kalau misalnya Ibu kasih ini adalah X1, di sini X2. Maka Fx-nya di sini dia lebih tinggi justru. Nah, ini Fx1, kemudian di sini X2, berarti di sini adalah Fx2. Maka kalau ini untuk fungsi monoton turun, X1 kurang dari X2, justru Fx1 lebih besar dari Fx2. Gambarannya sama kalau pakai gambar, ini nih gambarnya. Misalnya ininya setengah pangkat X. Ini waktu itu kalian sudah gambar ya. Penjelasan sama kayak ini. Oke, itu
Untuk pertidaksamaan eksponensial bagian pendahuluan dulu ya. Jadi kesimpulan seperti itu. Nanti untuk pertandanya, tanda berubah tidaknya tanda ketidaksamaannya tergantung dari bilangan pokoknya. Gitu. Nah, ini untuk A-nya lebih dari 1. Jadi dari kesimpulan dari gambar grafik ini loh ya, nanti kita bisa bikin rumusnya seperti ini. Jadi kalau ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari gx. Ini tetap, ini lihat pangkatnya. Ini baru ngomongin yang bentuk pertama ya. Ini baru bentuk yang pertama. Bentuk persamaan yang pertama. Kan ada juga yang nanti ini di sininya berupa fx, di sininya berupa hx ya. Yang ada 6 itu. Tapi yang paling sering keluar adalah yang bentuk yang pertama ini. Sama bentuk yang ke-6. Itu yang sering keluar di soal-soal itu. Nah ini kemudian kalau dia lebih besar sama dengan, ya berarti tandanya juga lebih besar dari sama dengan. Untuk fx-nya, pangkatnya ini. Nggak berubah. Ya, nggak berubah dia. Nah, untuk yang A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dia tandanya berubah, hati-hati. Dia berarti yang pecahan itu, nih, kalau A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari gx. Jadi dia pangkatnya berubah. Sebenarnya kalau yang ini, nanti untuk lebih jelasnya, kalau kalian lihat di contoh soal, untuk yang pangkatnya pecahan, kalau kita rubah menjadi pangkat biasa, dia kan jadi pangkat negatif. Jadi nanti akan kembali ke sini, ke yang bentuk pertama. Tapi kalau pengen ngapalinnya berupa rumus ya kayak gini. Kalau dia bilangan pokoknya pecahan, maka tandanya berkebalikan atau nih berubah. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil, lebih besar sama dengan berarti jadi lebih kecil sama dengan, lebih kecil jadi lebih besar, lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Itu ya, mungkin belum kebayang Bu. Kita lihat contoh soalnya ya. Oke, contohnya. Oke, ini. Tentukan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan eksponen berikut. Yang bagian A-nya ada 9 pangkat X min 1 kurang dari 3 pangkat X plus 2. Yang kedua, 25 pangkat 2 X min 1 lebih dari 5 pangkat X plus 1. Penyelesaiannya gimana? Kita lihat yang pertama, untuk yang 9 pangkat, oh bentar, ini nulisnya rada-rada ya. Rada-rada hese ininya. 9 pangkat X min 1 lebih kurang dari 3 pangkat X plus 2. Oke. Maka penyelesaiannya, ini pakai tanda panah bola balik, jika dan hanya jika. Yang 9 ini, biar supaya bilangan pokoknya sama dengan yang 3, maka kita rubah menjadi berapa? 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2, betul. Pangkatin lagi X min 1, kurang dari 3 pangkat X plus 2. Bilangan pokoknya sudah sama? Sudah. Kemudian dipangkatin, berarti jadinya gimana? Sifat-sifat perpangkatan. Dikali ya. 2x min 2. Berarti dikali. Maka kita tulis 3 pangkat 2x min 2 kurang dari 3 pangkat x plus 2. Oke. Pokok sudah sama. Tadi kalau misalnya bilangan pokoknya berapa ini? Ini A-nya sama dengan berapa? 3. Lebih dari 1. Ya. Maka tandanya berubah nggak? Nggak berubah ya? Berubah. Oke, berarti kita tulis 2x min 2 kurang dari x plus 2. Udah deh, ini aljabar biasa. Karena kebetulan kita fungsi pangkatnya ini ya, fx-nya ini yang di atas-atasnya ini fungsi linear. Kalau nanti ketemunya yang kuadrat, ya mau nggak mau kita faktorin. Tapi karena ini bukan kuadrat, berarti kita biasa aja ya. Oke, x-nya di sebelah kanan berarti 2x min x kurang dari 2. Yang ini sebelumnya minus 2. 2 plus 2. Plus 2. Berarti ini x kurang dari berapa? 4. 4. Ya, apakah sudah selesai? Sudah, karena yang ditanyakan tentukan penyelesaian berarti udah. Maka jadi x-nya kurang dari 4. Selesai untuk bagian pertama. Ini question, ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum dilanjut?
Cukup jelas ya? Oke, jelas. Kita lanjut. Yang kedua, bagian B, 25 to the power of 2x min 1. 25 pangkat 2x min 1 lebih dari 5 pangkat x plus 1. Ibu bisanya cuma begitu-begitu doang ya. Dulu waktu di kuliah bahasa Inggris cuma bisa segitu-gitunya. Lanjut ini 25 berarti biar supaya sama dengan 5. Maka kita bikin Pangkat 2. 5 pangkat 2. pangkat 2. Berarti ini 5 pangkat 2, pangkatin lagi. Ini modelnya mirip ya. 2x min 1. 2x min 1 lebih dari 5 pangkat x plus 1. Plus 2. Plus 1. plus 1 kan? Iya. Iya. Kayak ini kan lebih besar. Oh, sorry. A-nya kan sama dengan 5. Dia lebih dari 1. Kemudian berarti ini kita selesaikan dulu 5 pangkat berapa? 4x min 2 lebih dari 5 pangkat x plus 1. Bilangan pokok lebih dari 1. Bilangan tanda ketidaksamaannya lebih besar, maka tetap lebih besar. Berarti ini 4x min 2 lebih besar dari x plus 1. Selesaiin lagi. Berapa? 4x 4x min x. min x, betul. Terus lebih dari 1 plus 1. 1 ditambah 1 plus 2. 2. Oke, berarti 4x dikurang x. 3. 3x. 1 ditambah 2. 3. Kemudian berarti x-nya lebih dari 3 bagi 3. Berapa 3 bagi 3? X lebih dari 1. Sudah selesai? Sudah. Berarti ini tinggal kita kasih kesimpulan. Jadi X-nya lebih dari 1. Selesai deh. Yang ini juga tadi X kurang dari 4. Selesai deh. Oke. Cukup jelas ya? Jelas. Nanti kalau misalnya itu seperti biasa, Ibu tetap akan bikinkan video untuk kalian gitu ya. Kalau ini video yang sekarang Ibu rekam ini hasilnya bagus, Ibu akan upload yang ini. Jadi kalian bisa lihat lagi gitu ya. Oke, kita lanjut dengan contoh lagi. Contohnya kayak apa nih? Kita lihat. Nah, tentukan penyelesaian yang memenuhi persamaan. Nah, udah kelihatan ya contohnya ini bilangan pokoknya berapa? Kah berapa? Yang bagian A. Halo. Hai. Ya, Bu. Ya, Bu. Berapa bilangan pokoknya? 1/2. 1/2 dan 1/8. 1/2/8 yang A-nya. Kalau yang Ya. B-nya? 1/3, 1/9. Nah, kayaknya kalau yang A bisa kerjain sendiri nih. Ibu bahasnya yang B dulu ya. Oke. Setuju apa setuju? Ya, Bu. Ya, karena yang B itu ada kuadratnya. Ibu merasa tertantang. Salah ya. Harusnya kalian yang merasa tertantang ya. Oke, kita bahas yang B dulu ya. Yang A-nya nanti kalian coba. Yang B ini adalah 1/3 pangkat X kuadrat min X plus 1 lebih dari 1/9 pangkat X plus 5/2. Ini maaf ya, Ibu pakai pulpennya warna merah biar ngejreng. Umar maaf ya, pakai warna merah. Oke, ini kita lanjut. Bilangan pokoknya 1/3. Maka yang 1/9 ini kita bikin dulu apa? 1/3. 1/3 pangkat berapa? 2. Pangkat 2, betul. Berarti ini kita bikin 1/3 pangkat 2. Kemudian di sini pangkatin, langsung pangkatnya gini aja ya. X ditambah 5/2. Nah, pangkatnya dipangkatin kan perkalian ya. Terus ini bilangan pokoknya 1/3. Maka tandanya menjadi A-nya sama dengan 1/3 kurang dari 1. Lebih dari berapa? 0. Maka tanda berubah. Oke, tandanya berubah. Kita selesaikan, berarti X kuadrat min X plus 1 apa? Kurang dari 2 kali X? 2X. 2 dikali 5/2? 5.
5 saja ya, atau 10 Iya, berdua 5 aja. kan? Oke, ini Ya. berarti 5. Kalau udah, berarti geser semua atau kurangkan semua ruas dengan 2x dan min 5. Berarti ini menjadi x kuadrat min x min 2x plus 1 min 5 kurang dari 0. Jadi apa? X kuadrat min terus 3x min 3x min 4 terus min 4 kurang dari 0. Di pertidaksamaan kuadrat di matematika wajib sudah dapat belum ya? Udah Bu, tapi kelas Ya. 9. Tapi Kelas kemarin kelas belajar SMP. lagi. SMP ya. Ya, kita ulas ya. Kalau Ibu jelaskan gini, kalau kita pertidaksamaan kuadrat, maka untuk menyelesaikannya dia harus dianggap sama dengan. Jadi ini anggap sama dengan 0. Maka kita tulis x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Kalau udah persamaan kuadrat, pertama pelajaran yang sebelumnya kita kan faktorin deh berapa? Yang hasil kalinya minus 4. Di sini kita kasih coretan. Biar ingat. Min 4 berarti sama berapa 1. aja? 1 sama Min 4 kan ya? Iya. Karena min berarti ini min, di sini plus. Plus. Kenapa? Karena dia min 3 di sininya ya. Ya Iya. udah, berarti udah pada paham. Maka ini kita tulis x plus 1, x min 4. Maka kita dapat x-nya sama dengan min 1 atau x sama dengan 4. Ya, oke Ibu selesaikannya ke sini ya. Ini ke sini, ini bukan, ini untuk, nah ini di sini. Kita bikin garis bilangan. Anggap aja ini lurus ya. Yang di sebelah kiri siapa? Min 1 atau 4? Halo? 4. Min 1. Min 1 di garis bilangan itu sebelah kiri itu yang negatif. Ya, itu min 1. 4. Uji tanda ya. Iya Bu. Nah, tulisannya bagus banget ya. Calon dokter nggak jadi. Oke, kalau uji tanda nih di antara minus, ya kalau jadi mah Ibu nggak ngajar kalian. Minus 1 sama 4. Ada angka berapa? 0. Yang nggak 0 ya. 1, 2, 3. Nah, 0 aja. Kita masukin ke 0. sini. Nah, 0 di sini. Masukin berarti 0 ditambah 1 yang udah difaktorin aja yang gampang. Kemudian 0 dikurang 4. Ini kan 1 dikurang 1 dikali dengan minus 4. Hasilnya apa? Minus 4 kan? Nih, tandanya minus. Bahkan di sini kita kasih tanda minus. Berapa aja lah, bebas. Kemudian di kanannya 4 berapa? Misalnya 5. 5 kita uji, 5 ditambah 1, aduh tulisannya. 5 dikurang 4. Berarti berapa? 6. Yang ini 1. 6 dikali 1 positif 6. Maka ini kita tandain positif. Oke. Minus 2 sebelah kirinya berapa? Yang paling gampang adalah minus 1, sorry. Minus 1 sebelah kirinya adalah yang paling gampang adalah minus 2. Ini antara otak sama nulis sudah nggak sinkron. Oke, berarti ini minus 2 ditambah 1. Minus 2 minus 4. Berapa? Ini kan minus 1. Minus 2 minus 4 berapa? 5. Minus 6 ya. Berarti minus 6 dikali minus 1. Positif 6. Sama ternyata. Maka di sini hasilnya positif. Nah, yang kita ambil apa? Karena di sini yang tanda yang kita perluin aja tanda kurang dari nih, yang ini nih. Oke, Ibu pakai warna yang berbeda biar supaya kalian bisa lihat. Oke. Lah, kok masih merah? Oke, ini dia. Nih ya. Nih, ini warna. Nah, karena tandanya kurang dari, maka yang kita ambil adalah yang mana dia hijau-hijau tadi? Woi, hijau-hijaunya kemana kamu? Ini dia. Wah, lari-lari terus. Nah, ini dia. Yang kita ambil adalah yang negatif. Nah, Ibu arsir ya. Maka penyelesaian apa? X-nya kurang dari 4, lebih dari 1. Apakah sudah selesai? Sudah, karena yang ditanya
penyelesaian ya, kecuali kalau ditanya himpunan penyelesaian. Kalau nanti di sini kalimatnya tentukan himpunan penyelesaian, kita tinggal tambahkan apa? HP sama dengan kurung kurawal. Gitu ya. Nih, Ibu kasih contoh. Kalau misal kalau ditanya HP, maka jawabannya gini, HP sama dengan kurung kurawal X di mana X-nya lebih dari -1, kurang dari 4, X-nya anggota. Aduh. Ini X-nya anggota bilangan real. Nah, gitu kalau misalnya yang ditanya misal if gitu ya. Oh, misal itu apa ya? Example. Itu ya. Misalnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Bu. Nggak ada, cukup. Kalau nggak ada tuh kembali lagi ke warna hijau. Kira-kira apa nih yang keluar sesudah ini? Nggak ada. Materi kita cuma pertidaksamaan aja untuk kali ini ya. Oke. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa paham. Gitu. Kalau nggak ada berarti nanti kalian kerjakan kuisis. Tolong dicatat. Ibu buka dulu deh, lihat lagi. Arya, belum. Ibu pengen lihat kalian lagi pada ngapain. Kalian lagi pada ngapain kalian? Selama Ibu jelasin kayaknya pada maaf ya, ini karena di ruangan AC. Oke, betul kalian sudah paham itu materi pertidaksamaan eksponen. Itu Ibu baru kasih contoh yang modelnya bentuk pertama. Jadi bisa jadi nanti soal pertidaksamaan itu model yang ke-6. Persamaannya yang model ke-6. Yang kayak apa, Bu? Kayaknya perlu ini ya. Misalnya, sebenarnya bikin soal itu kan nggak bisa dadakan, takutnya Ibu nggak bisa ini. Misalnya begini. Ini bukan kuisis ya, yang di atasnya dulu deh. Nih, misalnya bentuknya kayak gini. Kalau ada 3 dikali 3 pangkat X. Nah, ini deh, Ibu jangan ngambil sembarang, nanti nggak ada jawabannya, repot. Kita hapus dulu. Eraser. Oke, ini Ibu ambil contoh soal yang lain. Misalnya, nah ini 3 pangkat 2X min 6 kali 3 pangkat X kurang dari 27. Nah, ini kira-kira kalau persamaan tadi, yang Ibu udah ingetin kalian, ini pertanyaannya misalnya tentukan HP. Nah, ini kan bentuk pertidaksamaan tapi yang ke-6. Yang pakai permisalan-permisalan. Nah, ini bisa Ibu bahas nih ya. Jadi penyelesaiannya 3 pangkat 2X itu bisa kita bikin 3 pangkat X dipangkatin 2. Karena kita menuju permisalan 3 pangkat X ini udah kelihatan ya. Nah, ini terus min 6 kali 3 pangkat X, 27-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi minus 27 kurang dari 0. Oh, di sini berarti kita bikin anggap sama dengan 0 atau bikin persamaan. Maka ini 3 pangkat X pangkatin 2 min 6 kali 3 pangkat X min 27 sama dengan 0. Ada yang mau nyoba? Kira-kira penyelesaiannya apa? Ini misal. Ibu boleh ngulangin soalnya nggak, Bu? Tadi saya nggak dengar soalnya. Iya, oke ya, Ibu ulang ya. 3 pangkat 2X dikurangin 6 dikali 3 pangkat X kurang dari 27. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Ibu singkat menjadi tentukan HP. Nah, kalau udah, ini 27-nya pindah ruas dulu, atau sebenarnya di matematik bukan pindah ruas ya, tapi biar supaya dia 0 maka dikurangin 27 di kedua ruas. Yang sebelah kiri dikurangin 27, yang kanan dikurangin 27. Maka 27 dikurang 27 adalah 0. Gitu ya, jadi asalnya seperti itu. Konsep matematika yang betulnya seperti itu.
Kalau udah kita anggap sama dengan 0, nah, habis itu dimisalin deh. Nah, ini ketemu lagi persamaan eksponen, materi yang tadi udah Ibu ingetin. Nah, ini kan bentuk yang ke-6. Bisa lanjut kira-kira ini? Kalian bisa lanjutkan sendiri maksud Ibu? Hai. Bisa? Bisa, Bu, bisa, Bu. Bisa. Coba yang bisa. Udah selesai apa belum? Bentar, Bu, masih ngitung, Bu. Hitung. Yang lain? Nah ya, ini jadi contoh yang lainnya kalian bisa selesaikan nanti. Oke, seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan dulu nggak? Karena waktu kita singkat ya. Maka Ibu cuma ngambil satu bahasan yaitu pertidaksamaan. Nanti untuk yang penerapan eksponensialnya, kalian baca dari UKBM, kemudian tonton video yang Ibu akan launching, insya Allah. Segera. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu. Udah selesai, Bu. Udah? Berapa hasilnya? Himpunan penyelesaiannya 2. Berapa? 2. Kan ini pertidaksamaan loh. Udah dibalikin belum ke pertidaksamaan? Belum. Saya masih persamaan hal. Kalau cuma 2 doang? Kurang dari apa lebih dari? Ya. Ini ya. Kalau nggak ada yang bertanya silakan ini. Silakan kalian buka kuisis kalian. Nih, dia berbatas waktu. Ih, ini Bu salah nih. Bentar ya. Aduh. Kenapa jadi ke sini-sini? Kalian tadi ngeliat nggak yang penjelasan Ibu yang terakhir? Jangan-jangan Ibu nggak share screen ya ke kalian? Enggak? Oh, kenapa kalian diam saja? Nggak ada yang komen. Cuma nanya, pantesan kan ada yang nanya itu. Nanya, Bu tolong diulangin. Ternyata share screen-nya berhenti ya. Ini nih, nah ini. Terlihat nggak sama kalian? Nah ini yang tadi Ibu tulis. Nih, Ibu, kalian lihat nih. Ini yang tadi Ibu diktekan itu yang ini. Terlihat nggak? Kelihatan? Ekta kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya, nah ini ya. Jadi Ibu tadi udah jelasin sampai misalnya sini. Kalau nggak ada pertanyaan nih kalian coba ikut kuisis. Ini Ibu belum Ibu ganti, ini jamnya bukan jam 10 ya. Lupa, jam 10.15. Jadi kuisisnya berbatas waktu sampai 10.15. Terus nanti cara dari soal yang kalian kerjakan di kuisis itu dikirimkan ke Google Classroom-nya di jam 10.30. Kodenya juga belum dimasukin ya Allah. Udah Ibu stop dulu ya, Ibu lihat dulu kodenya. Kalau di Google Classroom udah ada kodenya. Jadi kalian buka aja di Google Classroom. Kalau nanti ini jam berapa ini? Jam 9 berapa sekarang? 9.46 di jam Ibu, di jam kalian jam berapa? 9.49, Bu. Nah, berarti udah keluar tuh. Oke, 9, Bu. Oke, udah ya. Kalau kalian nggak ada yang bertanya lagi, Ibu stop share-nya. Ibu akhiri pembelajarannya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jangan lupa dikerjakan itu tadi tugasnya ya. Kalian segera buka kuisisnya. Ya, kalau bisa kalian tidak melihat catatan kalian ngerjainnya, coba gitu ya. Melatih kalian sudah paham atau belum yang Ibu sampaikan tadi, gitu ya. Oke, soalnya mudah kok insya Allah. Kurang lebih kayak yang tadi Ibu jelasin contoh-contohnya. Kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Silahkan dikerjakan Google Classroom-nya tadi ya. Batas waktunya bukan yang di PPT yang Ibu share ya, tapi di yang di GC itu. Yang di GC itu tadi kan sampai jam 10.15. Kemudian kalau caranya itu Ibu tunggu sampai jam 10.30. Tapi kalaupun misalnya kalian, Bu, saya caranya uploadnya susah, lama, dan segala macamnya, itu nggak apa-apa telat-telat sedikit. Ya, yang penting jangan telat di kuisisnya. Cukup ya? Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran kalian semua di Zoom meeting kali ini. Di sini terakhir posisi sampai di 75, berarti yang hadir
70, oh turun nih jadi 74, jadi 73. 73 dikurang Bu Marsini sama Ibu, berarti 71 orang yang hadir. Mungkin yang lainnya nggak ada kuota, karena tadi habis Zoom juga ya. Ya, nanti makanya Ibu tanggulangi dengan pakai video. Terima kasih sekali lagi. Ibu akan akhiri pembelajaran kali ini di Zoom meeting-nya. Nanti kita bisa komunikasi lagi di grup kelas ya. Ya, kalau kalian ada yang perlu ditanyakan, bisa juga di grup kelas. Kalau tadi misalnya di sini tidak sempat bertanya, sibuk nyatet gitu ya. Atau sebenarnya paling mudahnya adalah kalian screenshot gitu ya, atau foto. Oke, itu aja dari Ibu. Terima kasih. Banyak banget Ibu bilang terima kasih sama kalian ya. Udah berapa coba? Kalau ada yang ngitungin jangan-jangan ini. Atau Bu Marsini lagi ngitungin Ibu nih. Bu Marsini ngitungin Ibu. Bu Febri bilang terima kasihnya udah berapa. Akhirnya Bu Marsini juga terima kasih sudah hadir di kelas MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Mohon maaf Bu Mar, kalau ada yang tidak berkenan, saya akan akhiri pembelajaran di Zoom meeting ini sampai di sini. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Silakan Ibu. buka mikrofon ya. Ibu Makasih, Ibu. akan hitung untuk menutup room ini. Makasih, Oke, ini kan fotonya sudah di awal ya, fotonya. Oke, 1, 2, 3, stop. Oke, gua akan end room-nya.